Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Nugraha dari TI 224. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Big Data dalam pengecekan medis dan kesehatan. Nah, di sini ada pendahuluan, yaitu pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki kualitas yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari angka indeks Universal Health Coverage UHC Indonesia yaitu 49, di bawah rata-rata dunia yaitu 65. World Health Organization 2016. Selain itu, adanya cita-cita untuk mencapai Sustainable Development Goals, khususnya tujuan nomor 3, yaitu memastikan terciptanya kehidupan sehat serta menjunjung kesejahteraan bagi semuanya. Lalu di sini ada latar belakang masalah, yaitu kualitas pelayanan kesehatan Indonesia masih rendah. Indeks UHC 49 di bawah rata-rata dunia 65. Lalu ada distribusi fasilitas kesehatan tidak merata, terutama terpusat di perkotaan. Lalu masih ada 1.513 puskesmas yang tidak memiliki dokter, data dari 2019. Lalu ada pengelolaan data kesehatan belum optimal dan masih terfragmentasi. Lalu solusinya yaitu ada implementasi big data dan artificial intelligence untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Lalu ada big data dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Lalu AI berperan sebagai penunjang kinerja tenaga kesehatan, bukan menggantikan. Lalu ada peluang implementasi. Nah, itu bisa melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan medis melalui sistem rekomendasi berbasis big data. Lalu ada integrasi data kesehatan antar daerah atau negara untuk penelitian dan identifikasi wabah. Lalu ada pengembangan aplikasi mobile untuk akses informasi kesehatan. Lalu ada pemanfaatan media sosial sebagai sumber data kesehatan real time. Lalu ada target penelitian, pengumpulan dan pengelolaan data, diagnosis atau riwayat medis pasien menjadi big data, pengembangan AI untuk konsultasi online berbasis big data, lalu ada peningkatan kualitas data melalui pembelajaran berkelanjutan, lalu ada integrasi sistem antar institusi kesehatan, lalu ada pengembangan untuk riset obat-obatan dan alat medis, lalu ada target penelitian. Berikut paparan lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang ada dalam dunia kesehatan Indonesia. Nah, di sini ada teknologi pendukung, yaitu nomor satu ada data mining, lalu yang kedua ada data collection, yang ketiga ada Google Colabs, lalu yang keempat ada Google Drive. Lalu ada target penelitian berdasarkan data PODES 2014, wilayah dengan persentase jumlah desa dengan jarak dekat rumah sekitar terbanyak terdapat di daerah perkotaan. Ada 102 kota atau kabupaten yang mempunyai 100% desa atau kelurahan dengan jarak yang dekat ke rumah sakit. Uh, Jarak uh, kurang dari 33 km ke rumah sakit terdekat, sedangkan pada wilayah di Bali kurang dari 19 km, sementara wilayah di DI Yogyakarta kurang dari 17 km. Penyebaran wilayah yang dekat dengan rumah sakit serta dengan distribusi yang tidak merata diketahui dari standar divisiasi dengan nilai sebesar 28,3%. Lalu di sini ada target penelitian. Nah, target penelitian dari grafik ini yang merupakan hasil penelitian peringkat IPKM 2018 berdasarkan provinsi, kita bisa melihat bahwa Provinsi Bali menempati peringkat tertinggi, sedangkan Provinsi Papua menempati peringkat terendah. Nah, lalu ada target penelitian berdasarkan data Badan PPSDM Kesehatan, SDM Puskesmas, pada tanggal 31 Desember 2019, masih ada 1.513 puskesmas
yang tidak memiliki dokter, disusul dengan menjelmanya pandemi COVID-19. Jumlah tenaga kesehatan atau nakes di Indonesia terus berkurang signifikan. Dalam beberapa waktu belakangan ini, tidak sedikit tenaga kesehatan yang gugur saat berjuang menjadi lini terdepan penanganan pandemi virus COVID-19. Nah, di sini ada contoh target penelitian. Nah, lalu tingginya jumlah nakes yang gugur pastinya menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi PBID, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Terlebih, PBID melihat di Indonesia khusus kasus konfirmasi positif COVID-19 sedangkan terus-menerus melonjak. Kehilangan tenaga kesehatan adalah kerugian amat besar bagi suatu bangsa, khususnya dalam mempertahankan serta mengembangkan dunia kesehatan Indonesia. Nah, kesimpulannya, implementasi big data dan AI dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia, meski masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Oke, mungkin sekian yang bisa atau dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, and hopefully this year report can make our journey even better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.